you looking for? It's me, the old me. It's a style. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash 8. Langsung saja, yang pertama yang kita lakukan adalah mengatur kanvasnya. Klik kanan, dokumen properties. Kita ubah dimension ini menjadi 800 dan 600. Sedangkan frame rate ini menjadi 30. Oke. Nah, setelah itu klik window, other panels, scene. Cara mengubah nama ini, klik kanan 2 kali, kita ubah jadi loading. Nah, untuk menambah scene, klik tambah. Menu, tujuan, nah, untuk memperkecil kanvasnya, kita ubah ukuran ini menjadi 70%. Enter. Kita usahakan agar kanvasnya terlihat. Pastikan kita berada di scene loading. Kita pindah ke menu layer. Untuk menambah layer, klik insert layer. Untuk mengganti namanya, klik kiri 2 kali. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindah ke layer background. Pilih file, import stack. Pastikan kita sudah mendownload background yang kita inginkan. Open. Nah, jika sudah seperti ini, untuk mengatur backgroundnya agar sesuai, klik segitiga di bawah. Sesuaikan W dan H ini dengan ukuran kanvas tadi. Setelah itu kita atur. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindah ke kotak loading. Pilih color pertama tidak ada, dan ini sesuai keinginan masing-masing. Setelah itu pilih rectangle tool. Kita buat garis. Setelah itu kita pindah ke kotak luar loading. Kebalikannya, ini tidak ada warna, ini warna hitam. Rectangle tool. Setelah itu kita pindah ke tulisan loading,
text tool. Loading. Untuk memperbesar teksnya, pilih text size 48, pilih warna hitam. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindah ke frame 45, klik kanan, insert keyframe untuk semua layer. Nah, setelah itu kita pindah ke frame pertama di kotak loading. Klik kanan, klik create motion twin. Nah, titik tengah ini pilih frame transform tool. Untuk titik yang tengah ini kita pindahkan ke sisi kiri. Yang kanan ini kita pindahkan, usahakan tidak penuh. Setelah itu kita pindah ke frame 45, tetap di kotak loading. Yang kita pindahkan cukup yang tengah ini. Nah, setelah itu kita tes control, tes scan. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di frame 45 di kotak loading, klik kanan, action. Pastikan script assistant ini berada di tengah. Klik tambah, global function, time control, go to. Kita ubah ini menjadi menu. Go to and stop. Oke. Menu. Jika sudah seperti ini, untuk mencoba apakah sudah berhasil, kita klik Ctrl, test move. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh scene selanjutnya. Baik, masuk kita pada scene menu. Nah, untuk tahap pertama, kita layar ini kita tekan 2 kali, kita ubah menjadi background. Dan untuk menambahkan layer kedua atau seterusnya, kita klik atau kita tekan tanda tambah ini di bawah. Kita klik 2 kali. Kita ganti menjadi hak asasi manusia. Dan untuk layar ketiga kita ganti menjadi tujuan. Dan untuk ke layar keempat kita ganti menjadi materi. Dan layar kelima kita ganti menjadi soal. Dan untuk yang terakhir layar keenam kita ganti menjadi profil. Nah, jadi kita masuk pada layar pertama atau yang kita ubah tadi pada background. Kita pilih dulu, kita tekan file, import to type. Nah, jadi untuk gambarnya atau backgroundnya sudah kita download terlebih dahulu ya teman-teman. Nah,
Jadi untuk mengatur ukuran kanvanya, kita tekan segitiga di bawah ini. Ini kita ubah menjadi 800, dan yang di bawahnya kita ubah menjadi 600. Nah, untuk kembali kita tekan segitiga di atas ini. Jadi kita atur. Nah, untuk tahap berikutnya, masuk kita pada hak asasi manusia atau layer kedua. Kita tulis apa yang menjadi judul kita. Hak asasi manusia. Nah, untuk tahap berikutnya, masuk kita pada tujuan. Kita tekan file, import to stack. Jadi untuk mengaturnya teman-teman, kita tekan di atas ini. Kita atur dan untuk cara cepatnya, masuk kita pada materi. Untuk cara cepatnya tadi boleh kita tekan Ctrl R untuk menambahkan gambar berikutnya. Kita atur seperti yang tadi untuk tujuan pembelajaran. Masuk kita pada soal. Masuk kita pada profil. Seperti yang tadi kita atur, karena ukuran ini lebih besar. Nah, ini sudah selesai. Jadi untuk tahap berikutnya kita akan memberikan efek. Kita klik kiri 2 kali.
Ini kita ganti menjadi tujuan atau tombol tujuan. Masuk kita pada materi pembelajaran. Ini kita ganti menjadi tombol materi. Ini kita tekan button. Ini kita ganti menjadi tombol soal. Dan ini kita ganti menjadi tombol profil. Nah, jadi untuk memberikan efek ke berikutnya, teman-teman, kita klik kiri 2 kali, masuk kita pada frame ke-15, kita klik kanan, insert keyframe. Nah, masuk kita pada frame ke 30, kita klik kanan sekali, insert keyframe. Nah, masuk kita pada frame ke pertama, kita tekan kanan sekali dan kita cari motion. Nah, jadi kita kasih efeknya, kita perbesar sedikit. Nah, untuk kembali teman-teman, kita klik kiri 2 kali. Nah, masuk kita pada tombol atau tujuan pembelajaran. Kita klik kiri 2 kali. Untuk menambahkan ini, teman-teman, kita klik kanan, insert keyframe. Begitu juga untuk tab berikutnya. Nah, kembali kita pada over. Kita perbesar sedikit. Untuk kembali, kita klik 2 kali. Dan begitu juga untuk seterusnya ya, teman-teman. Masuk kita pada profil pengembangan. Nah, kembali ke over.
Jadi untuk tab berikutnya kita klik kanan 1 kali, kita pilih action. Nah, jadi kita pilih go to and stop, kita klik, dan ini kita ganti menjadi tujuan. Untuk kembali teman-teman, kita klik atau kita tekan segitiga di atas ini. Nah, masuk kita pada materi pembelajaran, kita pilih action. Ini kita ganti menjadi materi. Masuk kita pada soal latihan. Action. Ini kita ganti menjadi soal. Kita tekan go to and stop, dan ini kita ganti menjadi profil. Nah, jadi ini sudah, tahap ini sudah selesai. Untuk mencobanya, kita tekan atau kita cari kontrol ini di atas ini, dan kita cari text movie. Jadi ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk tahap berikutnya masuk pada scene tujuan. Jadi masuk kita pada scene untuk tujuan. Untuk layer pertama kita ganti menjadi background. Dan untuk layer kedua kita ganti menjadi home. Dan untuk layar ketiga kita ganti menjadi tujuan. Dan untuk layar keempat kita ganti menjadi teks. Nah, untuk tahap pertama kita masuk pada background, kita pilih backgroundnya dulu, kita tekan file di atas ini, import to stack. Kita pilih apa yang menjadi background. Jadi background ini teman-teman sudah kita download kian ya. Nah, jadi untuk mengatur ukuran kanvanya teman-teman, kita klik segitiga di bawah ini. Ini kita ganti menjadi 800, dan ini kita ganti menjadi 600. Dan untuk kembali kita klik tanda segitiga ini di atas. Nah, jadi kita atur ya teman-teman. Nah, masuk kita pada layar kedua atau home. Nah, jadi untuk cara cepatnya teman-teman, kita klik Ctrl R, kita pilih gambar. Nah, karena ukurannya besar ya teman-teman, kita boleh memperkecilnya. Nah, masuk kepada tujuan.
Masuk kita pada teks. Jadi teman-teman, untuk tujuan pembelajaran udah kami sediakan ada 5 tujuan pembelajaran ya, yaitu yang pertama jadi teman-teman, untuk memberikan efek pada home ini, kita klik kanan satu kali, convert to symbol. Jadi ini kita ganti menjadi home 1. Kita klik OK. Nah, jadi untuk tab kedua kita tekan kanan satu kali, kita pilih action. Kita tekan go to and stop, dan ini kita ganti menjadi menu. Untuk kembali kita tekan segitiga di atas ini. Jadi untuk langkah selanjutnya teman-teman, kita klik kiri 2 kali, akan kita kasih efek kembali pada over, dan kita perbesar sedikit ya. Nah, untuk kembali kita tekan kiri 2 kali. Nah, jadi untuk tahap tujuan ini teman-teman sudah selesai. Akan kita coba apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, untuk scene tujuan teman-teman sudah berhasil. Akan dilanjutkan oleh scene berikutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, karena sebelumnya adalah scene tujuan, karena sudah selesai, sekarang kita masuk pada scene materi. Oke, pada layer pertama kita ubah menjadi background. Terus kita tambah layer kedua yaitu home. Layer ketiga adalah materi. Layer keempat adalah teks atau isi nanti yang akan kita sampaikan pada materi. Layer kelima adalah tombol next. Dan layer keenam yaitu back. Oke, sekarang kita masuk pada layer background.
Dengan cepatnya kita klik Ctrl R. Jadi kita klik 2 kali ya. Terus kita oke. Terus di bagian pojok ini di bawah kita klik. Terus kita ubah ini menjadi 800 dan di bawahnya ini 600. Terus kita klik ini, terus kita klik ini ya. Terus kita sesuaikan pada kanva putihnya. Setelah selesai background, sekarang kita masuk pada tombol home dengan klik Ctrl R. Kita klik 2 kali. Terus oke. Terus kita sesuaikan ukuran pada tombol home-nya. Setelah kita masukkan tombol home, sekarang kita masuk pada materi. Dengan cepat yaitu Ctrl R. Setelah itu kita masuk pada layer text. Dengan kita klik text tool, terus kita tarik dari sini. Setelah itu kita masukkan teks atau materi yang akan kita berikan. Jadi materi kami yaitu mengenai hak asasi manusia. Setelah kita masukkan teks, sekarang kita memasukkan teks. Sekarang kita memasukkan tombol next. Dengan Ctrl R.
Oke teman-teman, sekarang karena sudah selesai layer pertama, karena materi kami panjang, jadi sekarang kita memberi efek dengan klik home, klik kanan, convert to symbol, kita ubah ini menjadi home 3. Setelah itu kita klik tombol kiri 2 kali, terus kita klik kanan insert keyframe, klik kanan insert keyframe, terus kembali ke over, terus kita perbesarkan tombol home-nya. Oke. Karena sudah selesai, kita arahkan kursor di bagian luar, terus kita klik kiri 2 kali. Setelah itu, kita memberikan efek pada tombol next, yaitu klik kanan, convert to symbol, kita ubah ini menjadi next 1. Terus setelah itu kita klik kiri 2 kali, kita memberikan efek dengan klik kanan insert keyframe, over insert keyframe, terus kembali ke over, terus tombol next-nya kita perbesarkan sedikit. Oke, setelah itu kita arahkan kursor di bagian luar kiri, terus kita klik kiri 2 kali. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita klik kanan, terus action, terus kita klik tambah, global fusion, terus movie clip control on. Setelah itu tambah, global fusion, timeline control, and go to. Terus kita klik ini go to and stop. Kita ubah ini menjadi menu. Setelah itu kita klik ini pojok ini di atas. Setelah itu kita masuk pada tombol next dengan klik kanan, action, tambah, movie clip control on, tambah global fusion, timeline control, and go to. Scene kita nggak usah mengubahnya lagi, tetapi pada frame number kita ubah menjadi next frame. Setelah itu kita klik ini di atas. Nah, udah selesai. Jadi teman-teman, karena materi kami itu panjang, jadi kita masuk pada frame selanjutnya, yaitu frame kedua. Yaitu kita klik ini di atas, terus insert keyframe, klik kanan, insert keyframe, klik kanan, insert keyframe, begitu juga dengan selanjutnya. Sampai pada background. Oke teman-teman, karena isi atau materi yang kami masukkan ini adalah isi materi sebelumnya, jadi kita hapus. Jadi materi pembelajaran selanjutnya ini yang kita kasih yaitu undang-undang yang terkandung di dalam hak asasi manusia atau HAM.
Oke teman-teman, dan tombol home itu kita nggak memasukkannya lagi, jadi kita hapus. Tetapi kita memberikan atau menambahkan tombol back atau tombol kembali. Jadi kita memberikan atau memasukkannya di pojok bawah. Oke teman-teman, kita memberikan efek pada tombol backnya, yaitu klik kanan, convert to symbol, kita ubah menjadi back 2, terus oke. Terus setelah itu kita klik 2 kali kiri, terus klik kanan, insert keyframe, klik kanan, insert keyframe, terus kembali ke over, terus kita perbesarkan atau kita berikan efek pada tombol backnya. Setelah itu kita arahkan kursor di luar, terus kita klik kiri 2 kali. Oke teman-teman, setelah itu kita klik kanan, terus action, tambah global fusion, movie, clip control, terus on. Dan selanjutnya itu kita klik go to, terus kita ini. Jadi scene-nya kita nggak usah mengubahnya, tetapi tab atau kita ubah menjadi previous frame. Setelah itu kita klik ini di atas. Jadi teman-teman, frame kedua sudah selesai. Jadi materi kami masih berlanjut, yaitu mengenai tujuan pada HAM. Jadi sekarang kita masuk pada frame ketiga. Dengan klik ini di atas, insert keyframe, insert keyframe sampai pada backgroundnya. Oke teman-teman, demikian juga isinya. Karena isi materi ini adalah materi sebelumnya, jadi kita menghapusnya. Dan begitu juga tombol pada next, kita menghapusnya. Sekarang kita memasukkan tes pada tujuan pada HAM. Dengan klik Ctrl R, baik teman-teman, kita sesuaikan isi atau materinya pada Canva. Oke. Jadi teman-teman, materi pembelajaran sudah selesai. Jadi untuk mengetahui apakah sudah berhasil, maka kita klik Ctrl, terus test movie.
Oke teman-teman, materi pembelajaran sudah selesai. Sekarang akan dilanjutkan pada soal latihan. Baik teman-teman, sekarang saya akan melanjutkannya. Kita akan masuk pada scene soal. Nah, pertama-tama teman-teman kita ubah nama layernya. Di layer 1 saya akan kasih background. Kita tambah layer. Untuk layer 2 home. Kemudian layer selanjutnya soal. Di sini saya kasih teks. Kemudian saya kasih tombol gambar mulai. Ke teman-teman langsung saja di background. Kita masuk di layer background biar cepat, Ctrl R. Jadi di sini kami sudah menyiapkan background kami ya teman-teman. Oke. Kita atur ukuran backgroundnya biar memenuhi semua kanvasnya. Sesuai urutannya tadi, ini ukurannya 800, ini 600. Oke. Sekarang tinggal kita sesuaikan pada kanvasnya. Oke, sekarang layer home, Ctrl R. Oke, untuk buttonnya juga sudah kian kami siapkan ya. Ukurannya kita atur sesuai keinginan teman-teman ya. Kemudian kita masuk pada soal. Di sini saya akan kasih button soal. Ukurannya juga bisa diatur. Kemudian teks. Jadi teman-teman, untuk teks terlebih dahulu saya akan kasih petunjuk soal. Nah, jadi teksnya udah kian saya siapkan. Nah, jadi teman-teman juga kalau mau menulis tinggal pilih text tool. Kasih di sini. Di sini saya kasih petunjuk soal. Ukurannya bisa di text size. Oke. Selanjutnya teman-teman layer mulai, kita masukkan button mulainya. Kemudian kita atur ukurannya. Jadi untuk semua ukuran buttonnya tergantung teman-temannya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk pada home, kita beri nama, klik kanan, convert to symbol. Di sini saya kasih nama home. Usahakan tab-nya button ya. Oke.
Kemudian begitu juga untuk mulai, klik kanan, convert to symbol, mulai. Oke. Kemudian teman-teman untuk memberikan efek pada tombol home, klik kiri 2 kali. Kemudian di up, klik kanan, insert keyframe, over juga, klik kanan, insert keyframe. Kemudian kembali ke over, kita perbesar. Jadi ini efeknya nanti teman-teman ketika kita klik home ini, jadi tombol home-nya membesar. Oke, untuk kembali kita klik kiri 2 kali, di luar canvas-nya. Begitu juga dengan tombol mulai, klik kiri 2 kali, up, klik kanan insert keyframe, overnya juga klik kanan insert keyframe, kembali ke home, kita perbesar sedikit. Oke, klik kiri 2 kali lagi untuk kembali. Nah, jadi teman-teman, di tombol home ini nanti ketika kita klik, kita akan kembali pada scene menu. Jadi untuk melakukan hal tersebut, kita klik kanan, kemudian action. Nah, usahakan ya teman-teman, ini ada di tengah. Kalau misalnya ada di atas seperti ini, kita tinggal klik script assist. Nah, sekarang kita klik tambah global function, movie clip control, kemudian on. Kita tambah lagi global function, timeline control, kemudian go to. Kita klik go to and stop. Untuk scene-nya kita ubah jadi menu. Jadi ketika kita klik tombol home, kita akan kembali pada scene menu. Kemudian untuk tombol mulai, nah jadi bedanya nanti untuk mulai ini ketika kita klik mulai, kita akan masuk di frame selanjutnya atau di soalnya. Kemudian klik kanan lagi, action. Seperti yang tadi, tambah global function, movie clip control on. Kemudian tambah lagi global function, timeline control, dan go to. Go to and stop. Untuk scene-nya tidak perlu diganti, tapi untuk time-nya kita kasih next frame. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk masuk di frame selanjutnya itu di frame 2 di sini kita klik kanan, insert keyframe. Itu kita lakukan sampai di background. Nah, jadi teman-teman di sini kita tidak memerlukan lagi home, jadi bisa kita hapus. Kemudian ini bisa kita atur di tengah, atau teman-teman mau di samping juga tidak masalah. Kemudian untuk petunjuk soal, hapus. Ini juga kita hapus. Tombol mulainya tetap. Nah, jadi teman-teman sebelum kita masuk di soal, terlebih dahulu nanti kita masuk, kita akan memberikan nama. Jadi di sini text tool. Di sini nama peserta didik. Oke, jadi di sini saya akan kasih isian nama tempat di mana teman-teman akan mengisi nama. Ctrl R, kita masukkan button isian nama. Ini juga sudah saya siapkan ya teman-teman. Tinggal kita atur ukurannya. Nah, jadi agar nanti sebelum mulai kita bisa menuliskan nama di sini, kita pilih text tool. Oke, kita masukkan di dalam sini. Kita atur juga ukurannya.
Nah, jadi teman-teman di sini kita klik yang segitiga ini. Untuk ini bukan dynamic text, tapi kita kasih input text. Untuk var-nya kita kasih nama peserta didik. Oke. Nah, untuk tombol mulai tidak perlu lagi kita kasih efek karena sebelumnya tadi udah dikasih. Sekarang kita masuk pada frame selanjutnya. Klik kanan insert keyframe sampai di background. Jadi teman-teman di sini kita tidak perlukan lagi. Ini juga hapus, tombol mulai juga hapus. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mau mengetes apakah sudah berhasil dulu sebelum kita masuk di soal pertama, kita klik Ctrl Test Movie. Tadi kita di soal latihan. Oke. Tombol mulai. Nah, oke. Jadi nanti di sini kita akan isi soalnya. Nah, jadi teman-teman untuk soalnya soalnya juga sudah akan saya siapkan. Jadi tinggal Ctrl R. Nah, soal di sini nanti teman-teman yang saya coba itu soal pilihan ganda ya. Jadi karena soalnya pilihan ganda, kita akan kasih optionnya. Button juga sudah saya siapkan. Klik Ctrl R. Pertama option A. Kita atur ukurannya. Kemudian option B. Kita atur ukurannya juga. Option C. Dan terakhir option D. Nah, untuk memberi option di sini kita pilih text tool. Ya. Jadi untuk pilihan pertama saya kasih hakiki.
Untuk kedua, tidak dapat dibagi. Option C tidak dapat dicabut. Untuk option D, universal. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberi efek di mana ketika kita misalnya klik atau pilih jawaban A, B, C, D, ini akan tombolnya membesar ya. Jadi caranya kita kasih nama dulu, klik kanan, convert to symbol. Saya kasih nama A1. Usahakan type-nya button ya. Itu juga di B. Klik kanan, convert to symbol, saya kasih nama B1. Untuk C, C1. Kita juga dengan D, D1. Nah, jadi teman-teman, caranya agar untuk memberikan efek pada option ini, kita coba di A, klik kiri 2 kali seperti tadi. Untuk up, klik kanan, insert keyframe. Over juga klik kanan, insert keyframe. Kembali ke over. Jadi saya mau ketika kita klik huruf A ini, huruf A-nya membesar. Jadi tinggal kita perbesar. Oke, untuk kembali kita keluar di layar kanvas, klik kiri 2 kali. Begitu juga dengan untuk B, C, dan D. Nah, kemudian teman-teman, saya maunya ketika kita pilih salah satu option di sini, kita akan lanjut di soal berikutnya atau soal kedua. Nah, caranya untuk misalnya untuk A, kita klik kanan. Jadi sebelumnya teman-teman, ini jawabannya D, ini bersifat universal. Jadi untuk pilihan jawaban yang salah, klik kanan, action. Seperti yang tadi, tambah global function movie clip control on. Tambah lagi global function timeline control go to and stop. Scene-nya tidak diubah karena ini akan lanjut di scene selanjutnya. Berarti next frame. Oke, untuk B, klik kanan juga, action. Tambah global function movie clip control on. Tambah lagi global function timeline control go to and stop. Scene-nya juga tidak perlu diubah, tapi tape-nya kita jadikan next frame. Selanjutnya untuk C begitu juga, kita lakukan hal yang sama, action.
Nah, teman-teman, tadi kan jawabannya bagian D. Jadi, untuk bagian D, klik kanan, action. Nah, karena ini jawaban yang benar, usahakan tambah ini ada di atas. Jadi, kita klik script assist. Oke, kita tambah global function movie control on. Kemudian release. Enter. Karena tadi jawabannya benar, berarti kita tulis benar plus plus titik koma. Kemudian tambah global function timeline control, langsung pilih next frame. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada soal kedua. Jadi untuk soal kedua, kita lanjut pada frame selanjutnya, klik kanan, insert keyframe sampai di background. Nah, jadi teman-teman, kita tinggal ubah soal-soalnya. Jadi soalnya juga sudah saya siapkan. Kita atur dulu. Ini kita ganti jadi 2. Untuk optionnya juga kita ganti. Ini kewajiban menghargai keberagaman yang ada di Indonesia merupakan salah satu substansi kewajiban asasi dalam sila Pancasila. Ini saya kasih pertama. Untuk ini kedua. Yang ini ketiga. Dan ini keempat. Kita atur ukurannya. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang benar tadi di soal 1 kan bagian D. Sedangkan untuk soal kedua jawabannya bagian C. Jadi untuk bagian D, kita klik kanan, action. Kita usahakan dulu ini ada di tengah, tinggal klik ini. Kemudian untuk benarnya tinggal kita hapus. Kemudian untuk ketiga, karena ini jawaban yang benar, klik kanan, action. Ini kita kasih di atas. Ini tinggal kita enter, kita kasih benar plus plus titik koma. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada soal ketiga. Nah, untuk soal selanjutnya lagi, tinggal kita klik kanan, insert keyframe sampai di background. Oke, tugas kita di sini tinggal mengubah-ubahnya. Saya kasih 3. Kemudian untuk ini saya ganti
untuk option jawabannya tinggal kita ganti faktor-faktor yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM disebut sebagai, untuk option pertama eksternal, option kedua internal, dan untuk option ketiga langsung. Option keempat atau option D tak langsung. Nah, jadi teman-teman, ini kan soalnya faktor-faktor yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM disebut sebagai, kalau faktor berasal dari itu dari diri itu kan disebut internal. Nah, seperti biasa kalau jawaban sebelumnya tadi yang benar itu C, tinggal kita ganti, klik kanan action, kita kasih di bawah, benarnya kita hapus. Oke. Untuk B-nya klik kanan action, kita kasih di atas, enter, benar plus plus titik koma. Lanjut pada soal keempat. Ini tinggal kita ganti. Ini soal keempat ya. Opsinya juga kita ganti. Lembaga negara yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia adalah yang pertama Komnas HAM, yang kedua Lembaga Swadaya Masyarakat, kita singkat aja LSM. Untuk option C, Kepolisian RI. Jadi untuk option terakhir, Mahkamah Konstitusi atau MK. Oke teman-teman, lembaga negara yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia adalah, itu jawabannya Komnas HAM. Jadi jawaban sebelumnya itu kan bagian B. Jadi tinggal kita ganti lagi, action, kasih di bawah, benarnya kita hapus. Untuk A, action, kita kasih di atas, enter, benar plus plus titik koma. Sekarang masuk pada soal terakhir. Jadi teman-teman, di sini saya hanya menggunakan mencoba 5 soal ya. Insert keyframe sampai di background. Sekarang kita tinggal ganti soal.
Ini soal kelima. Opsinya kita ganti pembunuhan, kedua penganiayaan, ini pemerkosaan, ini pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Oke, seperti yang tadi, jawaban yang benar tadi kan bagian A. Tinggal kita ubah lagi. Klik kanan action. Kita kasih di bawah. Benarnya kita hapus. Untuk D, klik kanan action. Kita kasih di atas, enter, benar, plus titik koma. Oke, jadi karena soalnya sudah siap, ini kita blok dulu ya teman-teman. Kemudian klik kanan, insert keyframe. Kita tinggal masuk pada frame terakhir, insert keyframe sampai di background. Nah, jadi teman-teman, di sini nanti untuk layer terakhir ini saya akan kasih skor. Di sini nanti ini tinggal kita atur dulu. Setelah teman-teman, ini kita hapus dulu. Nah, di frame terakhir ini teman-teman, nanti di sini akan muncul nama yang kita isi sebelumnya, kemudian akan muncul skor atau nilai kita. Di sini dulu kita kasih nama peserta didik. Nama peserta didik. Oke, kita kasih tempat untuk nama nanti, Ctrl R. Kita atur ya teman-teman. Biar nama yang tadi sebelum, misalnya kan tadi sebelum kita mulai untuk soal sudah kita isi nama, jadi agar namanya tadi tetap ada di sini di frame terakhir ini, kita pilih text tool, kita kasih di dalam sini. Kemudian segitu ya, ini di bawah. Untuk ini bukan input text tapi dynamic text. Kemudian var-nya nama peserta didik. Kemudian kita kasih skor. Skor. Kita kasih tempat untuk skornya nanti, Ctrl R.
Ini juga kita atur. Jadi kan teman-teman, kita maunya nanti kalau misalnya kita sudah selesai untuk menjawab semua soal, kita maunya skor kita ada di bawah sini. Jadi caranya kita pilih text tool, kita kasih dalam sini, kita atur ya. Nah, seperti yang tadi juga, ini segitiga di bawahnya kita klik. Ini udah pas ya, dynamic text. Kemudian kita kasih var-nya score. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita kembali di frame 1. Frame 1 ini kita klik kanan, pilih action. Kita tulis di sini stop, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita masuk di frame 3 atau pada soal pertama. Kita masuk di frame yang ada soal pertama. Frame yang terdapat soal pertama kan terdapat di frame 3. Nah, di sini kita klik kanan, action. Di sini kita tulis var benar sama dengan 0, titik koma. Kemudian untuk yang terakhir, di frame terakhir, klik kanan, action. Nah, di sini skor sama dengan benar kali buka kurung. Nah, jadi teman-teman, kita maunya kalau misalnya semua jawaban kita benar, kita mau skornya 100 ya. Dibagi berapa soal yang kita kasih. Nah, soal yang saya kasih di sini tadi kan hanya 5, jadi kita bagi 5. Kemudian tutup kurung. Oke teman-teman, jadi untuk melihat apakah sudah berhasil, kita tes ya. Pilih Control, tes movie. Kita masuk di soal latihan. Mulai. Ini ada petunjuk soalnya ya. Mulai. Kemudian di sini tadi nama peserta didik kan, kita tulis nama, contohnya Citra Aulianinggia. Mulai. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, suku, dan agama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat universal. Kewajiban menghargai keberagaman yang ada di Indonesia merupakan salah satu substansi kewajiban asasi dalam Sila Pancasila ketiga. Faktor-faktor yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM disebut sebagai faktor internal. Lembaga negara yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia adalah Komnas HAM. Kemudian contoh pelanggaran HAM ringan, yaitu pencemaran lingkungan. Nah, jadi teman-teman, karena semua jawaban saya benar, skor saya 100. Nah, jadi kita lihat apakah memang benar jika misalnya jawaban yang kita pilih itu salah. Tes movie. Soal latihan. Tulis nama peserta didik Citra. Mulai. Ini jawabannya kan universal.
Misalnya saya pilih ini, jawabannya kan ketiga, jadi saya coba pilih A pertama. Faktor yang berasal dari diri saya pilih misalnya eksternal. Lembaga negara yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia adalah misalnya kepolisian, saya pilih. Contoh pelanggaran HAM ringan, saya pilih B misalnya. Nah, jadi teman-teman, di sini skor saya hanya 20. Itu karena jawaban yang benar tadi hanya 1. Nah, oke, jadi udah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk scene selanjutnya atau profil pengembang akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada scene profil. Oke teman-teman, yang pertama kita menambah layer. Cara menambahnya itu kita klik insert layer dan kita klik kiri 2 kali. Oke, kita buat background. Oke, selanjutnya teman-teman seperti tadi, kita klik kiri 2 kali, kita ganti menjadi home. Oke, kita tambah layernya lagi. Untuk layer ketiga, kita ubah menjadi profil. Oke, untuk layar keempat kita ubah menjadi deskripsi. Oke teman-teman, kita sudah berikan nama layer dan kita kembali pada layer pertama untuk background. Jadi teman-teman, untuk background ini untuk lebih mudah kita Ctrl R, kita cari background. Oke teman-teman, untuk background ini kita ganti ukurannya menjadi 800 dan 600. Ini khusus untuk background saja ya teman-teman. Setelah kita ganti, kembali kita tekan yang segitiga paling atas ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oke, sekarang kita sesuaikan dengan ukuran kanvas ya teman-teman. Oke, background sudah terpasang dan kita akan masuk pada layer kedua, home. Seperti tadi teman-teman, untuk lebih cepat kita Ctrl R, kita pilih home. Oke, ini bisa kita sesuaikan ya teman-teman, bisa kita perkecil dan bisa juga kita perbesar. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada layer profil. Seperti tadi juga kita Ctrl R, kita pilih profil. Oke, kita atur juga ya teman-teman sesuai dengan keinginan kita. Oke, profil pengembang sudah terpasang dan kita masuk pada tahap selanjutnya yaitu layer deskripsi. Oke, jadi karena kami beranggotakan 5 orang, saya akan menuliskan nama-nama kami. Dan sebelumnya saya sudah menyiapkan, kita Ctrl R.
Oke, kita pilih yang kita cari. Oke. Kita sesuaikan dengan ukuran kanvasnya ya teman-teman. Oke. Kita sesuaikan ya teman-teman agar kelihatan rapi. Oke. Selanjutnya kita beri efek pada home. Klik kanan 1 kali dan kita masuk ke convert to symbol. Kita ganti nama menjadi home 5. Kita klik OK. Seterusnya kita klik kiri 2 kali. Kita klik kanan, insert keyframe. Selanjutnya seperti itu tadi, klik kanan, insert keyframe, dan kita kembali pada over. Jadi kita beri efek, kita perbesar. Oke teman-teman, sekarang kita klik kiri 2 kali dan kembali seperti semula. Kita klik kanan lagi, kita tekan action dan oke. Sekarang kita klik tanda tambah, kita tekan global fusion, movie clip control dan on. Oke, sekali lagi teman-teman, kita klik dan kita pilih yang atasnya aja ya teman-teman. Oke. Kita klik go to and stop. Kita kasih menu. Oke teman-teman, sekarang tahap selanjutnya kita klik segitiga ini yang paling atas. Oke, untuk mengetik apakah sudah berhasil, kita pilih control test movie. Oke, kita tunggu. Oke, ini di bawah profil pengembang kita tes. Jadi sudah berhasil ya teman-teman untuk bagian profil pengembangan. Oke teman-teman, demikianlah pembuatan media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash 8. Terima kasih.